Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam anatomi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan pengertian dari anatomi. Berdasarkan asal katanya, anatomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama adalah ana dan tomi. Ana artinya bagian, kemudian tomi artinya memotong atau memisahkan. Ya, jadi dari asal katanya dapat kita simpulkan anatomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh. Atau ada yang mengatakan bahwa anatomi merupakan ilmu urai yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lainnya. Ya, yang kedua yang akan kita bahas berkaitan dengan bagaimana sih kita mendeskripsikan posisi anatomi. Yang pertama yaitu posisi tubuh harus berdiri tegak. Kemudian yang kedua, menghadap ke depan. Yang ketiga, lengan dalam kondisi lurus dan tangan terbuka. Kemudian telapak tangan menghadap ke depan. Tungkai bawah dan kaki harus sejajar. Jadi kita mempelajari posisi anatomi dalam posisi yang bisa dilihat pada gambar ini ya. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan bidang anatomi. Bidang anatomi merupakan bidang yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Nah, bidang anatomi ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, kita perhatikan di sini ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3. Nah, bidang yang pertama yaitu bidang mediosagittal ya. Kemudian bidang yang kedua adalah bidang koronal atau bidang frontal. Kemudian yang ketiga adalah bidang horizontal atau bidang transversal ya. Coba kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama yaitu bidang mediosagittal ya. Bidang mediosagittal merupakan bidang vertikal yang melalui pertengahan tubuh yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Jadi kita bayangkan bahwa tubuh kita dibagi menjadi 2 bagian yang dengan bidang itu maka akan terbelah tubuh kita, ada bagian kanan dan ada bagian kiri. Ya. Kemudian yang kedua masih berkaitan dengan bidang sagittal ya. Bidang sagittal sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama mid sagittal, kemudian yang kedua adalah parasagittal. Mid sagittal yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi kanan dan kiri dengan ukuran yang sama. Kemudian kalau parasagittal, bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian kanan dan kiri, tapi ukurannya tidak sama. Nah, untuk contoh pada gambar ini dapat kita lihat bahwa ini merupakan contoh dari bidang mid sagittal. Kenapa? Karena membagi tubuh menjadi 2 bagian yang sama besar. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua yaitu bidang frontal atau koronal ya. Artinya yaitu bidang yang tegak lurus, bidang mediosagittal dan membagi tubuh menjadi 2 bagian ya, bagian anterior dan posterior. Di mana jadi kalau yang tadi untuk bidang sagittal itu membagi tubuh menjadi kanan dan kiri. Nah, untuk bidang frontal ini akan membagi tubuh bidang yang secara imajiner akan membagi tubuh menjadi bidang menjadi bagian anterior dan posterior. Anterior berarti depan,
kemudian posterior yang artinya adalah bagian belakang. Jadi menjadi dua, ada yang bagian depan, kemudian bagian belakang. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu bidang transversal atau bidang horizontal, yaitu merupakan bidang yang tegak lurus, bidang mediosagittal, dan membagi tubuh menjadi dua bagian superior dan inferior. Ya, perhatikan di sini untuk bidang yang ini kita perhatikan. Nah, dengan adanya bidang imajiner ini, maka seakan-akan tubuh kita terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian superior atau bagian atas, kemudian yang kedua bagian inferior atau bagian bawah. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan beberapa istilah dalam anatomi. Yang pertama adalah distal, ya. Nah, distal, ya. Apa arti dari kata distal? Distal yaitu berarti lebih jauh dari batang tubuh. Saya contohkan misalnya pergelangan tangan kita. Ya, pergelangan sambil kita bayangkan ya, pergelangan tangan kita itu terletak distal terhadap siku, ya. Kenapa? Karena jaraknya lebih jauh dari batang tubuh kita. Ya, saya ulangi untuk contoh dari istilah distal, yaitu pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Ya, kita lanjut untuk proksimal. Nah, kalau proksimal ini bisa dikatakan berkebalikan dengan distal, yaitu lebih dekat dari batang tubuh. Jadi distal bisa dikatakan kebalikan dari proksimal, ya. Contohnya untuk proksimal siku, kita bayangkan siku kita, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan, ya. Karena bisa kita bayangkan bahwa siku kita itu terletak lebih dekat dengan batang tubuh kita, ya. Jadi seperti itu untuk distal dan proksimal. Kita lanjut yang kedua, yaitu berkaitan dengan istilah anterior atau ventral, yang artinya adalah bagian depan, kemudian posterior atau dorsal yang artinya adalah belakang. Nah, saya contohkan untuk istilah anterior, ya. Bayangkan posisi anatomi lambung kita terletak anterior terhadap limpa. Jadi bisa dikatakan lambung itu berada di posisi depan, sedangkan limpa berada di posisi belakang, ya. Kemudian saya contohkan untuk istilah posterior, jantung kita terletak posterior terhadap tulang rusuk, ya, karena bagian depan adalah tulang rusuk, kemudian jantung di bagian belakang. Atau bisa kita artikan bahwa kenapa seperti itu, karena jantung itu dilindungi oleh yang namanya tulang rusuk. Kemudian kita lanjut untuk istilah selanjutnya yang berkaitan dengan medial. Nah, medial lebih dekat ke bidang median, sedangkan lateral menjauhi bidang median. Saya contohkan untuk medial, kita bayangkan, coba kita lihat jari tangan kita. Nah, jari manis terletak medial terhadap jempol, ya. Jadi jari manis itu lebih dekat ke bagian tengah jika kita bandingkan dengan jempol, ya. Itu berarti medial, ya, lebih dekat ke bidang median. Kemudian lateral. Lateral, saya contohkan misalnya telinga, kita bayangkan telinga kita, ya. Telinga terletak lateral terhadap mata. Lateral berarti menjauhi bidang medial, ya. Jadi telinga kita itu lebih ke
ke arah samping atau lebih jauh dari bidang median jika kita bandingkan dengan mata. Ya, kita lanjut untuk istilah selanjutnya, yaitu berkaitan dengan istilah inferior dan superior, ya. Inferior artinya adalah bawah atau lebih dekat kepada kaki. Kemudian superior artinya atas atau lebih dekat pada kepala. Ini ada kesalahan ya. Jadi kalau superior itu artinya atas. Untuk contohnya, untuk inferior misalnya adalah pusat terletak inferior terhadap payudara. Kemudian superior mulut, contohnya adalah mulut terletak superior terhadap dagu, ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut untuk istilah ini yang pertama berkaitan dengan kontralateral. Kontralateral yaitu menyatakan terletak pada titik atau sisi tubuh yang berlawanan, ya. Jadi misalnya pada tangan kiri, kemudian kaki sebelah kanan. Jadi misalnya pada bagian tangan ada di sebelah kanan, di bagian kaki ada di sebelah kiri, berarti itu adalah kontralateral, ya. Untuk ipsilateral menyatakan terletak pada sisi tubuh yang sama. Jadi misalnya sebelah kanan berarti semuanya berada di sebelah kanan, ya. Itu untuk ipsilateral, ya. Kalau misalnya ada di sebelah kiri berarti kiri semua. Kalau kontra, nah dari istilahnya saja kita sudah bisa kontra, ya. Jadi berlawanan, ya. Jadi kalau misalnya kanan berarti satunya adalah kiri, bagian kiri. Kemudian kita lanjut dengan istilah profunda dan superficial, ya. Jadi kita lihat di sini merupakan gambar potongan melintang medula spinalis. Medula spinalis. Ya, jadi kalau misalnya saya contohkan lagi otot, ya. Otot kaki terletak superficial dari tulangnya karena pada bagian tulang itu ditutupi oleh bagian otot. Jadi otot kaki terletak superficial, ya. Superficial dari tulangnya. Sedangkan profunda yaitu tulang terletak lebih profunda dari ototnya. Jadi bisa diartikan bahwa superficial itu lebih dekat ke permukaan, sedangkan profunda lebih jauh dari permukaan. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk istilah internal dan eksternal. Internal berarti artinya dalam, kemudian eksternal artinya adalah bagian luar. Ya, mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung komen di kolom komentar, atau mungkin ada masukan, silahkan juga bisa komen di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.